Phoenix Dance Radio Station, hai apa kabar? Sekarang giliran Dodio Sandra. Kalau tadi ada Rahma yang sudah nemenin kamu, tapi ada Doi, berarti ada tamu-tamu spesial. Ngomongin tentang spesial, biasanya orang-orang atau beberapa orang bahkan rela untuk pergi ke luar negeri untuk dapat show atau performance yang spesial. Salah satunya Broadway. Mungkin mereka harus ke Singapura, bahkan pergi ke New York hanya untuk merasakan vibes atau juga menikmati pengalaman nonton Broadway itu seperti apa sih? Atau misalkan kayak beberapa orang memang untuk menghabiskan uangnya untuk cari konten bisa sampai ke sana. Cuman ada kabar bagusnya karena kalau Doi kan gaulnya sama teman-teman yang memang punya darah seni yang luar biasa. Ada Miss Henny Janawati, vokal expert yang bersama siswa-siswanya punya satu acara spesial di mana ini adalah Broadway yang akan ada di Bali. Tepatnya adalah di Living World Bali. Dan sore hari ini sudah ada Miss Henny dan juga siswa-siswanya. Boleh say hi? Hello. Serasa di playgroup ya, but it's okay. Saya ke Miss Henny dulu. Miss Henny, tadi ngomongin tentang Broadway. Iya. Seorang biasa aja kayak Doi, gak tahu sebenarnya Broadway itu apa. Cuman kayak referensinya kadang di film, terus kayak di sosial media. Broadway itu apa sih Miss Henny? Boleh dibantu nggak? Jadi Broadway musical itu sebenarnya adalah sebuah format musical theater atau drama musikal ya kalau kita bilang di Indonesia yang berpusat di Broadway. Jadi di New York, di distrik Manhattan itu ada beberapa teater-teater yang menampilkan ciri khas musical theater yang dinamakan Broadway musical. Dan kalau bisa sedikit backgroundnya, mungkin sebenarnya Broadway musical itu termasuk lanjutan dari opera Kak Doi. Oh gitu. Iya, jadi opera itu kan serius banget. Iya, Jadi beberapa komponis mulainya sih di London, di Inggris itu merasa kok opera ini berat banget ya. Jadi bikin sesuatu yang lebih ringan lah. Jadi ada yang namanya vaudeville, kayak kumpulan lagu-lagu kayak drama musikal di sini itu loh, kumpulan lagu. Terus ada lawak-lawaannya kayak gitu. Lama-lama dia menjadi suatu format yang through compose atau dikompos menjadi satu kesatuan. Seperti opera lah ya, satu kesatuan drama musikal. Lalu traveling lah ke mana-mana dan sekarang berpusat di Broadway. Karena saking suksesnya ada pusatnya. Mungkin ya berarti kalau selama ini saya melihat drama musikal dari sekolah, berarti itu adalah pecahan atau adiknya dari. Iya. Jadi modelnya dari Broadway musical itu ya. Jadi lanjut kemana-mana kan jadinya traveling gitu. Mungkin kalau kesenian Bali mungkin ada kayak Bondres, ada yang lucu-lucunya. Ini versi lebih lebarnya lagi. Kayak gitu. Iya. Nah, Miss Henny sendiri kan memang sudah tidak diragukan dengan pengalaman di dalam negeri bahkan sampai luar negeri ya, tentang pengalaman di opera dan juga di Broadway sendiri. Akhirnya punya kesempatan, walaupun ini bukan kali pertama, ya kan? Karena sebelumnya sudah buat pertunjukan atau sempat ada performance. Dan akhirnya kalau sekarang ini Broadway di Denpasar kebetulan di amphitheaternya Living World. Saya penasaran gitu, berapa lama mempersiapkan seperti ini? Karena kemarin di opening dari Bali Jazz Festival kan ada juga. Gimana, berapa ini lama? Masih capek sebenarnya. Belum. Baru 2 minggu yang lalu kan. Kan sama sekali. Artinya tenaga bisa capek, tapi ini nggak mau diem gitu loh. Betul. Apa nih, what's next kan gitu ya. Jadi sebenarnya sih kita baru sebenarnya sebelum Bali Jani itu saya sudah assign lagu ke anak-anak untuk dilatih dulu secara mandiri. Nah, tanggal 19 Juli yang lalu itu kita baru mulai ngulik-ngulik lagunya. Jadi kita latihan pertama lah ya istilahnya. Dan untuk sampai sekarang ini kita baru ketemu sekitar 5 kali Kak Doi. Jadi anak-anak sudah progressingnya sudah lumayan, sudah sangat baik. Dan ya mudah-mudahan nanti tanggal 5 Agustus kami bisa menampilkan yang terbaik. Tapi kan kalau misal ketemu 5 kali, sebenarnya anak-anak atau siswa-siswa ini adalah memang siswanya Miss Henny kan? Jadi sejauh sebelum itu sudah sering ketemu dan tahu vokalnya seperti apa? Betul ya. Jadi paling enggak ketika assigning lagu udah tahulah karakter vokalnya seperti apa. Terus role atau peran seperti apa sih yang mungkin mereka mampu bisa bawakan kan gitu. Betul. Tapi karena konteks Broadway musical itu kan beda banget Kak Doi sama kalau nyanyi pop gitu. Misalnya kan cara membawakannya tuh berbeda. Kalau di Broadway musical ini demands dari actingnya, koreografinya, terus dalam bahasa Inggris kan ya. Jadi itu banyak elemen yang harus benar-benar mereka dalami. Sehingga itu yang membuat ini lebih tantangan sih buat mereka. Tapi mereka tuh sangat
ini Excited. excited banget. Ini ada salah satu nih Ayah nih. Oh, hai, jadi Ayah. dia Ayah, hai. Ayah Jadi boleh dia- pakai mic cuman saya hai boleh nggak? Dia tuh sempet sakit, baru aja keluar rumah sakit. Oke. Tadinya nggak bisa latihan, akhirnya datang latihan, jingkrak ikut koreograf. Saya jadi Jadinya pengen anak kecil deh. Pengen berubah seperti mereka kayak ngerasain nggak rasa sakit ya. Tapi jadi memang kayak gitu ya. iya kayak gitu Oh, ya. Wow, oke. Miss, ini kan kalau ngelihat anak-anak ini totally berapa orang nanti yang akan ikut serta? 19 orang. 19 orang. Oke, 19 orang berarti seperti tadi dibilang adalah ini PR besar sebenarnya bagaimana mengatur mereka sesuai dengan karakter mereka. Terus ada yang mungkin sudah terbiasa karena memang dia adalah murid atau siswa dari Miss Eni sendiri, tapi ada yang mungkin baru dapat panggung pertama. Ada yang baru dapat panggung pertama nggak? Off airnya apa waktu kita Siapa di yang- Vocal Performance Expert waktu di acara lain sempat nyanyi-nyanyi gitu nggak? Kalau konser-konser Udah? itu udah, Oke. semuanya udah. Cuman kan memang kayak saya juga selain artistic director dari Surabaya Opera Academy, saya juga artistic director dari Surabaya Musical Theatre Camp yang baru aja akhir Juni lalu. Kita juga menampilkan Broadway musical dan salah satu beberapa 4 orang ya ikut, si Santi, Oke. Meredith sama Zara ikut. Danya nggak hadir hari ini. Jadi mereka paling tidak sudah merasakan lah kayak gimana sih persiapannya gitu. Sedangkan yang lainnya itu mereka masih kayak levelnya berbeda-beda, semua berbeda-beda ya. Oke. Tapi maksudnya ini pengalaman baru sih kebanyakan untuk kalian semua ya. Oke, baik. Karena beberapa adik-adikku yang lain ini kan pengalaman baru. Tapi buat Santi, Meredith dan juga Zara, berarti ini kali kedua ya. Kali kedua. Aku pengen tanya dulu ke Santi atau Meredith atau Zara nanti ya. Oke, Santi, kenapa tertarik Broadway? Jadi gini, kenapa aku tertarik Broadway itu ya seperti yang tadi Bu Heni juga udah omongin. Jadi di Broadway itu ada banyak elemen yang nggak cuma nyanyi aja. Jadi kayak kita biasanya kan cuma nyanyi aja untuk nge-feel ya kan. Tapi di Broadway itu kita ada harus acting, harus kita mendalami peran, kita harus melatih koreografi dan juga kita kan bergrup nih, kita harus kayak latih kerja sama tim. Oh, setuju. Iya, Oke, dan berarti harinya begitu. kenapa kamu join kedua karena ketagihan berarti? Iya ketagihan banget. Oke. Meredith gimana? Kalau menurut saya itu Broadway itu karena kita itu kan nari-nari ya, jadi kelihatannya itu kayak seru gitu loh. Oke, lebih seru main-main ya kesannya Iya. ya. Padahal susah. Iya. Kan ada koreonya. Oke. Iya. Tapi oke, terus. Terus kan kalau kita nyanyi pop sama Broadway itu kan agak beda gitu Betul. ya. Jadi kayak ada stylenya sendiri yang bikin dia seru gitu, yang bisa di-enjoy sama orang lain. Lebih challenging berarti Iya. kamu suka di situ. Iya. Oh, I see. Zara Apsara. Jawab pakai bahasa Indonesia. Boleh? Boleh ya. Gimana kamu? Jadi menurut saya seneng banget ikut Broadway karena bisa kayak ngumpul sama teman-teman gitu, ada teman-teman baru dan juga bisa mempelajari koreografi baru, lagu-lagu baru dan juga ada peran-peran baru yang bisa saya maini. Jadi kayak ya keren gitu loh. Keren gitu loh. Oke. Kemarin emang perannya apa? Kemarin saya Matilda dari Oke. Noti dari Matilda. Oke. Dan nanti nextnya boleh dibocorin perannya apa? Boleh? Nanti perannya apa? Perannya Matilda lagi Oke. dari Broadway musical Matilda. dari Broadway musical Matilda. Ada Annie dari Broadway musical Annie juga, dan juga Peter Pan. Oke. Title, oke, mantap, luar biasa. Karena memang berarti dari obrolan ini sih mereka lebih suka mainnya, lebih challenging, serunya dapat di situ. Tapi memang seseru itu ya misalnya kalau di belakang layar sebenarnya. Apakah sebenarnya kalau ngelihat di film-film sih saya biasanya tuh kayak berat gitu loh karena koreonya harus apa, ngapalin lirik dan segala macam. Apalagi ini seusia yang masih kalau main-main oke gitu. Tapi kayaknya kalau diseriusin banget gimana? How to handle it? Mungkin untuk mereka itu mereka melihat sisi funnya karena anak-anak ya. oke. Kalau gurunya mungkin agak berbeda ya. Karena kan menyatukan anak-anak yang again level bernyanyinya berbeda, kemampuannya untuk berakting, menerima blocking, staging, tarian itu berbeda. Jadi Oke. sebenarnya kalau dibilang
Challenging, ya sebagai artistic director challenging iya, tapi sama juga dengan mereka karena this is what I love doing. Jadi juga sama-sama kita having fun. Jadi kita sih lucu-lucuan bareng-bareng juga gitu. Kalau udah marah Miss Eni ya mereka juga akan lebih latihan lebih keras lagi gitu. Cuma ya memang so much fun sih. Ini. Emang Miss Eni pernah marah, Zara? Bebas. Santi. Menurut saya sih bukan marah ya. Tapi kayak Tegas. Ya tegas. Santi, Iya, apalagi kalau misalnya kita belum hafal atau belum prepare. Tapi ya terus akhirnya kita bisa kok. Akhirnya gara-gara digalakin. Pertanyaan dari Om Doi, kenapa kalian lama menghafal itu? Apakah kalian lupa atau banyakan mainnya atau nggak fokus biasanya? Siapa yang mau jawab? Santi dulu atau Meredith? Atau Zara? Atau yang lain mau nambahin? Soalnya kan biasanya liriknya ada yang lumayan panjang ya hafalnya. Jadi kadang itu boleh dekat mic-nya. Nah, gitu. Kadang itu kayak kurang hafal gitu atau kepanjangan liriknya. Besok saya suruh motong ya biar lebih pendek. Terus atau bahasanya itu kadang maybe we're not familiar ya. Kalau bahasa Inggris biasa kan mereka sudah fasih ya. Bahkan saya yang tidak fasih seperti mereka kan. Ini ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris, Miss. Based on naskah itu yang bikin, bukan obrolan. Termasuknya ya naskah-naskah. Beda lah kalau nyanyi lirik lagu pop gitu beda. Tapi mungkin Santi bisa tambahin. Nggak hanya liriknya aja sih ya, tapi apanya Santi? Melodinya untuk di musik Broadway itu beda daripada musik pop ya Bu ya. Di situ lebih menantang, kadang lupa-lupanya di situ. Bukan karena kalian keseringan mainnya lupa ngerjain tugas dari Miss Eni, bukan? Atau pernah kejadian kayak gitu? Ini biar cilik-cilik ini mereka harus hebat ya. Banget. Saya pengen kenalan satu persatu boleh ya Miss ya? Biar kita kenalan yuk. Yang ujung namanya siapa? Coba. Jesslyn. Hai Jesslyn. Farah, ada Farah, ada Jesslyn. Nanda, terus Wasista. Ica, terus Danish. Aya. Erin. Rivia Laksita. Rivia dari tadi belum ngomong ya by the way ya. Padahal rilis lagu loh dia di sini. Zara Apsara, Meredith. Santi. Berarti anak-anak ini akan meramaikan ya Miss Eni. Nah, untuk Miss Eni sendiri, anak-anak ini kan maksudnya sudah dengan kesibukannya masing-masing baru 5 kali. Berarti kalau secara persentase persiapan untuk tanggal 5 nanti ini sudah berapa persen? Sudah 70% sih kalau menurut saya. 70%. Berarti tinggal beberapa kali pertemuan lagi. Apa kira-kira pertemuan berikutnya next yang dimatengin lagi apa? Lebih ke ini sih Kak, lebih ke koreograf. Artinya lebih ke menyatukan semua elemen itu sih ya. Jadi targetnya sih kita udah habis itu tinggal run through aja. GR, run through dan segala macamnya. Tapi kan dengan konsep kadang kalau ngomongin tentang Broadway atau opera atau pertunjukan, Bali mungkin tidak ada tempat yang terlalu gede. Ini amphitheater mall kan harus menyesuaikan. Nah, ada nggak kendala atau mungkin sudah dicek berkali-kali bahwa ini works bisa dilakukan di situ atau seperti apa, Miss? Kalau misalnya kita kayak open stage gitu kan biasanya masalahnya pasti di technical dong, lebih itu ya. Tapi berefleksi dari apa yang kita lakukan di Arda Chandra lalu itu kayak sudah ada pembelajaran sih yang sudah harus kita siapkan ya. Jadi lebih ke technicalnya aja Kak. Jadi itu persiapan sound systemnya, audio ya di situ ya. Ya karena lightingnya juga sederhana di sana, betul. Jadi tambahan lighting dan sebagainya supaya membuat pementasan ini ya nggak tanggung-tanggung gitu, jangan setengah-setengah deh gitu. Jadi lebih ke technicalnya sih ya. Berarti ini pertama di mall kan? Betul. Pertama di mall. Wow, dan ini satu tantangan. Ini jam berapa kan performance? Jam 6 sore. Jam 6 sore berarti lighting belum terlalu, mungkin jam 7. PR sih di situ. Berarti audio segala macam karena bisa kalau di dalam gedung masih oke lah. Lebih mudah Oke. Nah, kalau ngomongin tentang drama musikal, saya mungkin tahu cuma nonton ya seperti saya bilang tadi. Mungkin High School Musical saya tahu. Mentok cuma di situ. Tapi kalau kayak live-nya nggak tahu. Tapi ada beberapa istilah ketika saya browsing tadi kan ngomongin tentang Zarab-Zarab, Matilda, Annie. Itu apa? Jadi kita kan nanti tidak akan tahun 2016 lalu kan
kita udah menampilkan Peter Pan. Kami sudah menampilkan the full Broadway musical Peter Pan. Ya, waktu itu di Bumiku, Balai Pertemuan Bumiku. Nah, ini kita istilahnya pemanasan lagi Kak Doi. Setelah sekian lama, saya bermaksud untuk memperkenalkan dulu lah. Jadi potongan-potongan sena-sena dari beberapa Broadway musical yang terkenal. Jadi itu dulu gitu. Nah, makanya ada dari Phantom of the Opera yang biasanya dikira opera gitu loh. Opera, Phantom of the Opera. Padahal Phantom of the Opera itu adalah salah satu early Broadway musical yang ditulis oleh Andrew Lloyd Webber. Sangat terkenal sekali. Lalu ada Matilda juga. Jadi beberapa beberapa scene dari apalagi Annie, terus ada lagi The Wicked, macam-macam deh. Jadi itu kita ambil sedikit. Oke, gitu. Kalau secara keseluruhan soalnya nggak mungkin makan waktunya, tempat dan segala macam. Ya. I see. Kita akan break dulu. Nanti kita akan balik lagi, boleh ya? Masih ada Dio Sandra yang nemenin kamu untuk sore hari ini. Masih ada Miss Hani Janawati dan juga siswa-siswanya yang kece abis persiapan untuk Broadway tanggal 5 Agustus nanti di Living World Denpasar. Seperti apa persiapannya tadi udah diceritain. Terus beberapa scene yang nanti akan ditampilkan juga udah. Tapi aku penasaran ke Miss Hani. Miss Hani, sebenarnya dengan adanya pertunjukan ini apa yang diharapkan oleh seorang Miss Hani Janawati as a vocal expert? Untuk ini sih ya, sebenarnya kan ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat Bali khususnya bahwa high arts ini exist ya. Dan juga ingin ini sih kalau sudah perkenalan lalu juga ingin memotivasi dan menginspirasi, karena kan banyak sekali sebenarnya bakat-bakat muda di Bali ini yang sebenarnya mungkin sudah belajar sedikit lah, Broadway musical tuh kayak apa gitu, tapi untuk mendalaminya tuh masih bingung kayak ke arah mana gitu. Jadi jadi benar-benar mengharapkan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat mereka, referensi barulah ya buat mereka untuk mendalami Broadway musical gitu. Berarti fun fact-nya cukup banyak remaja-remaja atau putra-putri yang tertarik di musical ini. Karena kalau ada lomba-lomba kayak itu itu banyak sebenarnya, kayak nyanyi lagu Tomorrow dari Annie gitu. Jadi sebenarnya lagu-lagunya mereka tahu, tapi yang solo-solo ya, tapi maksudnya yang scene-scene yang lebih mendalam itu mereka belum paham gitu loh. Jadi belum kesana arahnya. Jadi mudah-mudahan dengan ini mereka jadi tahu, ternyata di Annie itu ada yang begini, Matilda tuh ada yang begini gitu. Jadi lebih menyemangati mereka lah ya. Karena dituntun lagi berjalannya. Kayak gitu. Kemarin-kemarin sudah tahu mereka basicnya, tapi biar diarahkan lagi, maka gabung di vocal expertnya Miss Hani. Dan tentunya juga mudah-mudahan bisa membuka open minded lagi lah gitu ya, tentang kadang-kadang kan kita seni-seni seperti ini tuh belum begitu diterima ya. Belum terlalu mainstream. Iya, walaupun nggak seberat yang opera, tapi maksudnya ini masih cukup close to pop culture kan ya. Tapi maksudnya mudah-mudahan sih masyarakat Bali itu bisa lebih open minded, bisa lebih menerima gitu loh dengan baik bahwa ini exist, and kenapa kita nggak bisa embracing seni ini gitu. Berarti saya juga kepo sih beberapa apa yang kadang-kala menjadi mispersepsi di kalangan orang tua dari siswa-siswa yang mungkin kemarin udah datang tapi belum fix untuk ngedaftar lagi. Kalau ini kan mereka orang tuanya udah support nih. Tapi biasa apa sih pertanyaan-pertanyaan paling basic ketika jadi orang tua terus bawa anaknya ke Miss Hani? Biar apa? Dalam konteks Broadway musical ya. Mungkin kayak nanti ngapain sih terus anak saya dapat solo apa? Karena kan terbiasa kalau nyanyi pop solo dong ya. Bener. Padahal ketika kita dalam konteks bergrup itu kan banyak sekali positif hal-hal yang positif yang bisa dipelajari. Tidak hanya bernyanyinya, tapi juga gimana acting and reacting. Kan nggak sendiri gitu loh ya. Jadi acting and reacting, bagaimana untuk synchronizing dancing bersama. Itu kan banyak sekali yang bisa dipakai di dalam hidup kita sehari-hari sih sebenarnya ya, coordinating gitu. Jadi pertanyaannya kayak gitu, nanti dapat solo nggak misalnya kayak gitu, atau nanti kalau bergrup dapat peran apa, terus apa aja sih elemen hal-hal apa aja yang anak saya perlu lakukan, benefitnya apa gitu kan, hal-hal yang wajar sih ya. Cuman mungkin lebih ke musik apa sih ini gitu, kayak gitu sih ya. Karena orang tuanya juga pengen tahu dulu. Kepo juga gitu. Iya dong. Aku pun kepo. Apakah ada di antara adik-adikku ini yang sebenarnya mereka awalnya tidak suka dancing, and then akhirnya kebentuk di sini? Ada nggak yang sebelumnya tidak suka dancing, acting, and then baru ketemu di sini baru diajarin sama Miss Hani? Ada nggak?
Kayaknya salah satunya Farah deh. Ada, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tapi akhirnya di sini belajar. Oke, tapi beberapa memang udah suka acting. Tapi challenge terbesar di acting apa kalau anak-anak ini? Atau ada yang mau sharing? Rivia mungkin? Rivia challenge terbesar karena kamu kalau lagu kamu rilis di sini kan pop banget. Iya. Di sini musikal kamu lebih acting dan segala macam. Apa? Challenge kalau acting ya. Lebih ke ekspresi sih, cause like we have to be more kayak apa ya, ekspresif dari biasanya. Karena kalau misalkan pop itu kan lebih menghayati lagu. Tapi kalau misalkan di sini acting, ekspresi dan perkataan terus feelsnya tuh harus dapat gitu. And then if you wanna like kayak biar entertain others, biar interested juga, biar interesting, it's pretty hard. Oke, iya sih. Tapi referensi kamu dapat biasa dari mana? Nonton film? Ya atau? biasanya search di YouTube gitu, Search YouTube, kayak oke. contoh-contoh Broadway-nya biar lebih tahu aja sih, biar ada referensi. Oke, yang lain juga nge-search kan? Selain dapat ilmu dari Miss Eni, yang lain search juga ya, biar dapat ilmunya makin lengkap. Aku penasaran hari ini nanti boleh aku challenge nggak mereka bawain ya sedikit musicalnya, boleh? Sedikit? Boleh, tapi sebelumnya mungkin saya tambahin dikit. Oh, Kak boleh, Joy boleh, ya. boleh. Maksudnya gini, kayak Via tadi bilang kalau nyanyi lagu pop kan menghayati liriknya mungkin ya, pendalaman. Sedangkan kalau di dalam Broadway musical itu kan menghayati karakternya. Oke. Jadi setiap saat tuh mata kita harus bermain, nggak boleh tiba-tiba hilang karakternya, kosong, nggak bisa. You have to be constantly in character when you're on stage. Nah itu yang menjadi tantangan karena kan jadi nggak boleh bengong sebentar atau ini. Sedangkan kalau nyanyi pop mungkin nggak harus seintensif itu gitu sih. Ya Via kira-kira begitu. Ya, kadang interaksinya ke penonton. Kalau ini kan kalian aja teman. Stay on karakter ya. Oke, siapa yang mau ini challenge nih? Siap-siap abis ini ya. Aku challenge ya. Setelah satu lagu. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, baik.